Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta lancar semua urusannya. Baik teman-teman, kita review gaji YouTubers lagi. Kali ini saya mau mereview gaji YouTube daripada Rudy Chen, orang Indonesia yang berdomisili di Beijing, Cina ya teman-teman. Dia ini sering nge-vlog tentang kehidupan orang-orang Cina di sana, juga orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Cina. Nah, kira-kira berapa penghasilan Rudy Chen dari YouTube? Jika teman-teman mau tahu, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan tidak usah berpanjang lebar, yuk kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di website Social Blade dan saya sudah mencari nama Rudy Chen. Di sini untuk banner ada pegunungan dan kemudian total upload video saat ini Rudy Chen sudah mengupload video sebanyak 180 video. Total subscriber channelnya berjumlah 118.000, video viewsnya sudah ditonton sebanyak 16.541.000 kali. Country-nya ID menunjukkan negara Indonesia. Seperti yang saya katakan di awal video bahwa Rudy Chen ini di deskripsi channelnya menyatakan bahwa dia adalah orang Indonesia yang berdomisili di Beijing ya teman-teman, dan sering nge-vlog tentang kehidupan orang-orang di Beijing sana. Ada juga dia nge-vlog tentang kehidupan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Cina ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari mukanya dan nama penggunanya yaitu Rudy Chen atau Rudy, ini memang orang asli Cina yang dulunya mungkin keturunannya atau orang-orang nenek moyangnya sudah datang ke Indonesia ya teman-teman. Jadi dia kembali lagi ke negeri Cina, namun dia membanggakan Indonesia untuk membuat di channel YouTube-nya bahwa dia menyatakan orang Indonesia. Dan kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa orang-orang Cina atau Tionghoa itu datang ke Indonesia ini sudah lama. Sebelum Indonesia merdeka pun sudah banyak yang datang. Dulu ada di film seperti Maisin ya teman-teman, Lau dan Maisin yang datang ke Indonesia dengan membawa pedang naga puspa. Itu mungkin hanya cerita fiksi atau kita nggak tahu mungkin ada kebenarannya atau tidak ya teman-teman. Dan kemudian untuk total grade yang didapatkan channel Rudy Chen yaitu B. Country rank negara Indonesia saat ini menduduki peringkat 1339 dan video views for the last 30 day. Kita langsung masuk ke lembaran data saluran YouTube-nya. Di sini Rudy Chen berhasil mengumpulkan views sebanyak 2.537.000 kali dalam waktu 30 hari terakhir ini, di mana ada sedikit penurunan, terjadi penurunan sebanyak 7%. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menghitung apabila CPM-nya di angka 15.000 ya teman-teman, maka Rudy Chen bisa menghasilkan uang sebesar 38 juta. Kalau CPM itu CPM adalah cost per mile ya teman-teman. Cost per mile itu adalah total pendapatan sebelum bagi hasil, dan kalau RPM adalah revolusi per menit atau total pendapatan setelah bagi hasil setiap 1000 kali iklan yang muncul. Nah, misalkan Rudy Chen bisa mendapatkan, katakanlah cost per mile-nya aja ya teman-teman, kita hitung CPM-nya 10.000, maka 25 juta untuk pendapatan kotornya. Kemudian kalau CPM-nya di angka 5.000 itu bisa mendapatkan uang sebesar 12,5 juta rupiah. Dan untuk di sini dihitung berdasarkan data dari Social Blade ini, estimate monthly earning atau perkiraan penghasilan di bulan ini channel Rudy Chen berhasil mendapatkan uang sebesar itu untuk nilai terendahnya berada di angka $634 hingga tertingginya $10.100 atau setara 9,2 juta rupiah hingga 147 juta rupiah. Dan kemudian estimasi penghasilan tahunannya apabila rata-rata views 2,5 juta kali setiap bulan, maka di sini bisa diperkirakan mendapatkan 7.600 hingga 121.800 atau setara dengan 111 juta rupiah ya teman-teman di tahun ini hingga 1,78 miliar rupiah. Dan untuk subscriber for the last 30 days-nya, pertumbuhan subscriber dalam waktu 30 hari terakhir, channel Rudy Chen berhasil mendapatkan subscriber sebanyak 16.000 subscriber, di mana terjadi sedikit penurunan yaitu 5,3% dari 30 hari sebelumnya. Kita langsung masuk ke lembaran data saluran YouTube berdasarkan data harian dan data mingguan. Daily average pertumbuhan subscriber rata-rata harian 534 dan per minggunya yaitu 3.730 ya teman-teman. Dan kemudian rata-rata views harian dalam waktu 30 hari terakhir 84.551 kali ditonton setiap hari rata-ratanya, dan mingguannya yaitu 591
kali ditonton. Serta estimasi penghasilan rata-rata harian dalam waktu 30 hari terakhir ini 21 hingga 338 dolar per hari atau setara dengan 307.000 rupiah apabila dihitung kurs rupiah hari ini, hingga 4,9 juta per hari, dan per minggunya 148 dolar hingga 2.408 dolar, 2.400 dolar ya teman-teman, atau setara dengan 2,1 juta rupiah hingga 35 juta rupiah. Oke teman-teman, itulah estimasi penghasilan daripada Rudy Chen, orang Indonesia yang berdomisili di Beijing ya teman-teman. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman bahwa ini hanya estimasi atau perkiraan, bukan gaji real ya teman-teman. Kalau gaji real hanya pemilik channel yang tahu, sebab kalau channel sudah besar bukan tidak mungkin endorse berdatangan juga, ada juga pemberian super thank ya teman-teman. Ini hanya dihitung berdasarkan jumlah views, dan itu pun tidak bisa diperkirakan karena CPM dan RPM setiap video itu, setiap jenis konten itu berbeda-beda penghasilannya ya teman-teman. Kalau untuk penonton Indonesia itu bisa dikatakan rata-ratanya di angka 7 ribuan untuk RPM-nya ya teman-teman. Rata-rata RPM-nya itu 7.000 sampai 10.000 rupiah. Kalau untuk penonton luar negeri bisa lebih tinggi lagi. Di sini ada video baru dari Rudy Chen, yaitu surprise untuk subscriber Indonesia ya teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat bahwa di video-videonya Rudy Chen ini selalu mengatasnamakan Indonesia, karena memang dia mungkin aslinya orang Cina dulu, nenek moyangnya lalu lahir di Indonesia dan berangkat ke Cina untuk bekerja di sana. Baik teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Seperti biasa sebelum saya akhiri, mohon dukungannya untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.